Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberi materi MPLS tentang organisasi, utamanya adalah organisasi sekolah. Tetapi sebelum saya memasuki materi organisasi, biar Anda semua merasa bersatu dalam kesatuan MPLS SMA Suko, maka yel-yel SMA Suko akan segera saya sampaikan. Semansaso. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bersama bisa berkumpul walaupun secara daring dalam MPLS siswa baru tahun pelajaran 2020-2021. Sholawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Berikutnya saya juga mengucapkan selamat kepada Anda semua karena Anda termasuk orang-orang yang berhasil, orang-orang yang bisa lolos dalam setiap tahap sehingga Anda sekarang menjadi bagian dari Sivitas Akademika SMA Negeri 1 Suko. Sekali lagi selamat dan selamat. Baik, hari ini saya akan menyampaikan materi struktur organisasi. Kita tahu bahwa semua organisasi, entah itu perusahaan, entah itu non-profit dan sekolah pun pasti mempunyai struktur organisasi. Adapun struktur organisasi SMA Suko seperti pada hampir semua sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Yang pertama kita lihat struktur organisasi SMA Negeri 1 Suko di level paling atas adalah kepala sekolah, yang di sampingnya adalah komite sekolah. Kita tahu bahwa kepala sekolah adalah orang nomor satu yang memanage. Jadi kepala sekolah tugasnya adalah memanajerial organisasi itu. Dalam hal ini organisasi yang berupa sekolah, yakni Sekolah SMA Negeri 1 Suko Mojokerto. Sedangkan komite kalau dalam negara fungsinya sama dengan DPR. Jadi komite adalah mitra bagi sekolah agar sekolah itu bisa berjalan, organisasi itu bisa berjalan dengan baik. Berikutnya di bawahnya adalah kalau dalam negara ada kementerian, tetapi kalau dalam organisasi sekolah dibantu oleh Wakasek. Kalau SMA Suko sendiri mempunyai 4 Wakasek, tetapi secara administratif kepala sekolah dibantu oleh kepala tata usaha. Oh ya, dalam MPLS 2020-2021 ini SMA Suko sekarang mempunyai struktur yang baru. Dalam hal ini jajarannya, yang pertama kepala sekolahnya baru, yakni kalau yang dulu adalah Bapak Nur Hidayat MPD, sekarang adalah Bapak Sutoyo MPD. Sedangkan di kepala tata usaha dan komite sekolah tetap, yakni Bapak DRS Ali Ridho MSI. Sedangkan kepala tata usahanya adalah Bapak Eko Setiobudi SH
Hum. Sedangkan untuk Wakasek Kurikulum adalah Bapak Mujib SPD MPD. Sedangkan Wakasek kesiswaannya jajarannya baru, yakni saya sendiri Bapak Subandi MPD. Demikian pula Wakasek Humas adalah jajaran baru, yakni Ibu Siti Palubi MPD. Sedangkan Wakasarana Prasarana tetap Bapak Gagub SPD. Dalam posisi siswa adalah di yang paling bawah dalam strukturnya, tetapi walaupun yang paling bawah, siswa inilah yang menjadi input sekaligus output dalam organisasi itu. Kalau dalam perusahaan inputnya adalah bahan baku, outputnya adalah barang jadi. Kalau dalam organisasi sekolah, inputnya adalah siswa, keluarnya pun siswa. Tetapi diharapkan input yang akan menjadi output akan menjadi lebih baik, karena fungsi pendidikan sendiri adalah mencetak generasi yang lebih baik. Di bawah struktur Wakasek ada BK, bimbingan konseling, yang dalam hal ini koordinatornya adalah Ibu Febriana Gunarini SPD MPD. Kemudian yang segaris dengan BK, bimbingan konseling, adalah wali kelas. Dengan demikian nanti setiap kelas akan ada wali kelas 1, walaupun nanti Anda masih daring, karena sepertinya di semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 masih daring, maka tetap ada koordinator di wali kelas masing-masing. Kemudian berikutnya strukturnya adalah guru. Tentunya walaupun daring, nanti Anda sering tatap muka secara online dengan guru-guru, ya. Akhirnya sampai yang terakhir adalah siswa. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan tentang struktur organisasi SMA Negeri 1 Soko. Di dalam komite ada struktur komite. Struktur komitenya adalah bisa dilihat di sini. Komite sendiri kita tahu, sudah saya sampaikan tadi, bahwa bertugas untuk menjadi partner dalam memajukan sekolahan kita SMA Negeri 1 Soko. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri dengan yel-yel kembali sehingga Anda masih bersemangat untuk mengikuti kegiatan MPLS berikutnya, karena setelah materi saya masih ada materi-materi yang lain. Namun sebelumnya saya hampir lupa bahwa ada sedikit tugas dari saya. Yang pertama adalah coba Anda resume sedikit bagaimana struktur organisasi yang ada di sekolah. Dan saya ingin tahu juga kira-kira ada enggak struktur organisasi yang ada di selain sekolah, misalnya perusahaan. Harapan saya Anda bisa mencontohkan contoh-contoh struktur organisasi dan selain di sekolah. Karena kita tahu bahwa struktur organisasi pasti diperlukan dalam setiap organisasi, baik itu sekolah maupun yang lainnya, selama itu berbentuk organisasi. Sampai di sini dulu, saya akhiri dengan yel-yel. SMA Negeri 1 Soko. Semansaso. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.